Alhamdulillah Al-Hadi ila siratil mustaqim. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ar-Ra'ufur Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dia mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Ya Allah, semoga salawat dan salammu senantiasa Engkau curahkan untuk nabimu yang mulia, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita akan mengkaji tentang hakikat yang kita ada di dalamnya sekarang, tentang dunia ini yang setiap pagi kita melihat manusia sibuk meninggalkan rumahnya. Sebagian pergi ke pasar, sebagian ke kantor, sebagian ke ladang, sebagian ke pantai. Apa yang mereka cari sebenarnya? Mereka sedang mencari biaya untuk melanjutkan kehidupan ini. Karena mau tidak mau, Allah telah menjadikan dunia ini sebagai mazra'atul akhirah, sebagai kebun untuk mendapatkan akhirat kita. Di banyak ayat dalam Al-Quranul Karim Allah menjelaskan. Di surah Yunus ayat 24 Allah mengatakan, innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'. Sesungguhnya permisalan kehidupan dunia ini seperti air yang kami turunkan dari awan. Masya Allah. Fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am. Kemudian air itu bercampur dengan bumi, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh manusia dan binatang. Kita lihat yang tumbuh itu bukan hanya manusia yang makan, binatang pun makan. Jagung, apakah hanya manusia yang makan? Beras, padi, gandum, buah-buahan. Hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayat liqaumin yatafakkarun. Kita melihat bagaimana ketika hujan turun menyebabkan bumi ini menjadi hijau, indah dilihat. Orang begitu senangnya melihat hal-hal yang hijau. Kemarin perjalanan dari Sumbawa ke sini, ada yang hijau sedikit, tapi yang lainnya kering. Dari arah kejauhan Anda melihat ada sebuah gunung yang hijau.
Ana bertanya kepada teman yang mendampingi, Ami, itu kok hijau yang di sana? Berarti habis turun hujan, Ustaz. Kalau enggak akan hijau. Akan tetap kering dan mati. Ketika orang sedang menikmati pemandangan yang hijau, bersenang-senang dengan dunianya, datang urusan Allah Azza wa Jalla, sehingga semuanya akan hancur. Tanaman-tanaman itu seperti telah dipanen kemarin. Antum kalau ngelihat kebun jagung yang udah dipanen, nggak ada lagi kehidupan di sana. Orang nggak ingin duduk di sana. Orang ingin pergi dan pindah dari tempat itu. Kenapa? Udah nggak layak ditempatin. Ketika tanahnya sudah merekah, di situ tuh ada tanda-tanda kebesarannya Allah yang Allah jelaskan kepada manusia. Tapi tidak semua mau berpikir, jemaah. Di surat Al-Kahf ayat 45-46 yang kita dianjurkan untuk membacanya setiap Jumat. Setiap Jumat kalau antum baca surat Al-Kahf, antum akan lewat ayat ini. Maka nasihat ana yang buat yang baca Al-Kahf, barengi dengan artinya. Karena kita disyariatkan membaca itu bukan hanya membaca hurufnya, tapi makna yang terkandung di dalamnya. Allah mengatakan, wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ardh. Allah kasih contoh lagi. Berikan permisalan buat mereka tentang kehidupan dunia yang mereka ada di dalamnya sekarang. Orang lahir, dibesarkan oleh kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak peduli dengan akhirat, maka anak ini akan tumbuh besar terpedaya dan tertipu dengan dunia. Maka Allah katakan, kasih permisalan supaya paham, supaya waktunya tidak dihabiskan untuk mencari dunia. Permisalan kehidupan dunia seperti air yang kami turunkan dari awan, kemudian bercampur dengan tumbuh-tumbuhan di bumi ini. Fa asbaha hashiman tadhruhur riyah. Berapa lama tumbuh-tumbuhan itu akan menjadi hijau? Berapa lama jagung itu hijau? 1 tahun? 2 tahun? 3 bulan? Mulai menguning. Nanti kena angin, dibawa sama angin daun-daunnya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Berapa banyak orang yang sedang bersenang-senang dengan keluarganya, sedang menikmati pemandangan pantai, sedang menikmati hiburan malam, sedang berjoget dan bernyanyi. Lalu Allah Azza wa Jalla mengirimkan gempa dan tsunami, hilang semua senyum dan tawa itu. Yang sedang di rumahnya, yang mungkin bertahun-tahun dia bekerja untuk mendirikan rumah tersebut, dalam hitungan detik dia kabur dari rumah itu. Kemarin terjadi gempa di Bali waktu itu, dan kita di Jember merasakan gempa tersebut. Semua yang di kantor itu kabur, nggak mikirin handphonenya, nggak mikirin laptopnya, nggak mikirin sandalnya, nggak mikirin kopinya, teh nggak ada yang mau kabur. Oh, kopi anak mau minum di luar, nggak ada.
Semua berlari mencari tempat yang aman buat dirinya. Di situ manusia sadar ternyata yang dia kumpulin gak berharga. Capek-capek ditinggal sama dia, belum mati udah ditinggal. Ketika antum memandang kejadian tsunami, bagaimana mobil-mobil yang mewah itu ditinggal sama pemiliknya, lari pemiliknya menyelamatkan dirinya ke tempat yang tinggi. Allah mengatakan, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu perhiasan kehidupan dunia. Kalau nggak ada harta, nggak indah hidup ini, jemaah. Kita bisa merasakan, tatkala di rumah nggak ada fulus, istri cemberut, anak-anak bersedih, bapaknya bingung. Ketika dikasih fulus banyak, bapaknya jarang pulang. Allahu Akbar, itu al-mal. Wal banun, dan anak-anak itu perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan amal-amal kebajikan, bacaan-bacaan yang baik, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah, itu lebih baik di sisi Tuhanmu, lebih banyak pahalanya, dan lebih bisa diharapkan daripada dunia dan isinya ini. Buktinya apa? Tadi ditinggal rumahnya ketika terjadi gempa, belum terjadi kiamat, mereka sudah meninggalkan semuanya. Dan ketika datang kematian, orang yang mati itu kiamatnya telah terjadi. Makanya tadi malam Imam membacakan surah Al-Munafiqun. Apa yang diinginkan manusia tatkala kematian tiba? Apa jemaah? Mana hadiah? Gak usah banyak-banyak. Masya Allah, jangan jualan lagi. Hatil kitab. Naam. Apa yang diinginkan manusia ketika ajal tiba? Ingin apa ditunda kematiannya? Apa yang ingin dia lakukan? Ingin bersedekah. Masya Allah. Anak kasih hadiah buat antum. Fadhal. Ingin sedekah. Karena dia tahu kalau ditinggal nggak ada gunanya buat dia. Dia sudah lelah, sudah payah bekerja, sebagian merantau, mati ditinggal. Maka yang dia inginkan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas salihin. Aku ingin sedekah supaya jadi orang soleh. Jadi kalau mau tahu orang soleh itu yang rajin sedekah. Orang kaya banyak, orang baik pun ya nggak terlalu banyak. Karena kebanyakan orang itu adalah aktsaruhum fasiqun, orang-orang fasik mereka. Di surah Al-An'am ayat 32 Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Kehidupan dunia itu kebanyakannya hanya permainan dan senda gurau. Walad darul akhirah khairun lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Kehidupan akhirat inilah yang lebih baik buat siapa? Buat orang-orang yang bertakwa. Kalian berakal enggak? Mikir enggak kalian? Kehidupan dunia itu antum lihat seperti orang main bola. Lihat orang main bola. Satu bola diperebutkan oleh orang 22.
Lalu antum nonton orang rebutan bola. Ada apa mereka rebutan bola? Kasih bola satu-satu suruh pulang. Pulang sudah. Nanti rebutan bola. Tapi itu kehidupan dunia. Rebutan bola berapa jam? 90 menit. Berkeringat. Habis gitu, dapat apa antum? Nggak dapat, bolanya dibawa pulang. Enggak juga, ditinggal itu kata dia. Hadhil hayatud dunya jamaah. Makanya ada cerita dulu orang Arab yang datang ke Indonesia lihat cucu-cucunya main bola, rebutan, dia kesian sama mereka. Dipanggil sini, kasih bola satu persatu. Kata dia, buat apa? Kata dia, kalau punya satu-satu nggak bisa main, kata dia. Hadhil hayatud dunya. Mereka memperebutkan sesuatu yang bakal ditinggalkan. Capek, ditinggalin habis gitu. Berkeringat mereka, lelah, sebagian patah kakinya, sebagian cedera, sebagian gak pernah lagi bisa main bola, tapi dikerjakan oleh manusia. Hadhil hayatud dunya. Kebanyakan seperti itu. Yang untuk akhirat kadangkala mereka, Allahu Akbar, nih waktu subuh, waktu melihat siapa yang benar-benar beriman, waktu subuh. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Athqalu salati 'alal munafiqin, salatul isya wa salatul fajr." Salat yang paling berat buat orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Ada manusia-manusia yang bisa bertahan main bola 90 menit, duduk di masjid 1 jam nggak betah. Salat subuh juga dekat dari rumahnya. Anggap cuma 5 menit, 10 menit, 20 menit. Nggak mampu dia datang ke rumah Allah. Dia mampu berlari, mampu berenang dalam jarak yang cukup jauh. Tapi ke rumah Allah berat buat dia. Masih banyak ayat-ayat lainnya yang Allah menyebutkan tentang kehidupan dunia. Diulang-ulang ketika antum baca Quran. Di surah Al-Hadid ayat 20 Allah mengatakan, i'lamu, kalian harus berilmu. Yang belajar kuliah S1, S2, S3 yang jadi profesor, nih Allah mengatakan i'lamu, nih ada ilmu kau harus tahu. Jangan sampai kau menjadi profesor, ilmu ini kau nggak dapat. Ilmu apa nih? I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Tuh yang harus kalian punya ilmu, camkan, letakkan di kampus-kampus. Ketika mahasiswa masuk, tulis tuh, ketahuilah kehidupan dunia ini laib, permainan. Walau benar-benar main-main. Kemarin pesta politik ribut, habis gitu sunyi senyap, laib. Jadi selama ini main-main. Iya, main-main memang. Maka jangan serius sama dunia sampai nangis-nangis, sampai nggak bisa tidur. Laib. Walau zina, perhiasan. Nggak lama orang berhias itu jemaah. Wa tafakhurum bainakum, tempat orang berbangga-banggaan. Ente punya berapa mobil? Alhamdulillah, ada 7. 7, ana 8 kurang 1. Sama 7 kalau gitu. Iya. Anak berapa anak? Orang selalu tanya anaknya berapa? Alhamdulillah 2. Oh, masih sedikit antum. Antum berapa? 12, alhamdulillah. Dari istri berapa? Alhamdulillah. Baru 3, tinggal 1 lagi, masya Allah. Tempat berbangga-banggaan jemaah. Itu dunia ini. Mereka coba habis gitu dapat apa? Sampai ada orang yang punya mobil mewah, nggak bisa dinaikin. Kalau mau naik mobilnya itu harus naik mobil dulu. Karena jalanannya nggak bisa. Ada mobil yang tipis-tipis itu, kalau ada
Polisi tidur, astagfirullah. Antum kok bilang polisi tidur ya? Di mana ada polisi tidur di jalan? Astagfirullahaladzim. Kesian yang jadi polisi sampai tidur-tidur di pinggir jalan. Itu dunia. Sampai polisi tidur-tidur di pinggir jalan. Di tengah jalan polisi tidur. Itu mobilnya kalau mau dinaikin harus dinaikin truk dulu. Dibawa sama dia. Dia nggak ikut mobil itu, naik mobil lain. Terus nanti mobilnya sampai ke tempat yang bisa dinaikin baru turun dia naik. Sebagian orang itu naik moge jemaah. Naik moge jauh habis gitu. Setelah itu ditinggal mogenya, dia naik pesawat. Mogenya naik mobil. Dibawa ke tempat tinggal dia. Oh, hadhil hayatud dunya. Ini kehidupan dunia jemaah. Orang kadang-kala melakukan sesuatu hanya untuk kebanggaan dirinya. Tidak ada yang lainnya. Lalu Allah mengatakan kamatsali ghaitsin, seperti air lagi. Seperti tetesan-tetesan air yang turun dari langit. A'jabal kuffara nabatuhu, yang orang-orang petani yang menanam itu takjub dengan warnanya. Antum bisa ngelihat di antara warna-warna yang coklat itu ada warna-warna yang hijau. Ada padi. Kemarin Anda melihat ada bawang. Hijau mereka cuma. Takjub mereka dengan hal itu. Tsumma yahij fatarahu musfarran. Tapi enggak lama. Tahu-tahu mulai dia menua, kemudian kuning, tsumma yakunu hutama. Kemudian menjadi sesuatu yang ditinggalkan. Ditinggal. Orang habis panen padi, yang dia ambil hanya berasnya. Setelah itu ditinggal semuanya. Wa fil akhirah azabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan di akhirat itu ada dua, nggak ada yang ketiga. Azabun syadid, azab yang pedih, atau ampunan dari Allah dan keridhaan darinya. Dan ingat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang menipu. Dan banyak orang tertipu. Setiap kita coba melihat berapa jam waktu yang dia gunakan untuk akhiratnya dan berapa jam yang dia gunakan untuk dunianya. Ada sebagian hamba yang Masya Allah, Hammad bin Zaid, lau qila lahu, kalau dikatakan kepada dia engkau besok mati atau besok kiamat, dia nggak bisa menambah amalnya sedikit pun. Nggak bisa menambah amalnya sedikit pun, karena semua kerjaan dia untuk akhirat buat dia. Bisakah kita menjadikan semua hidup kita buat akhirat? Iya, seharusnya. Setiap muslim seperti itu. Apa yang dia katakan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku, itu lillahi rabbil alamin. Ketika dia keluar dari rumahnya hendak bekerja, dia berniat. Niat dia, anak kerja ya Allah untuk memberikan kehidupan kepada keluargaku. Aku niat ya Allah untuk mencukupi diriku supaya aku nggak minta-minta sama orang. Aku nggak mau jadi beban buat keluarga. Ana lihat ada tulisan di sebuah truk. Nggak tahu truk di sini banyak tulisannya nggak? Saya bekerja keras karena saya bukan penikmat hasil orang tua. Masya Allah. Niatnya jangan seperti itu. Ada apa dia banggakan hal itu kepada orang lain? Niatkan untuk menjaga kehormatan diri supaya tidak membebani orang lain. Antum ketika itu dalam perjalanan ibadah di kerjaan antum. Yang kata Nabi SAW, fahuwa fi sabilillah. Orang ini di jalan Allah. Antum makan. Sebagian orang makan hanya untuk memenuhi perutnya, membesarkan otot-ototnya. Nggak ada kepikiran, anak makan insya Allah supaya nanti sholat malam bisa kuat.
seorang tabi'in, ana lupa, Tawus atau yang lainnya. Ketika dia diundang makan, ya rupanya dia lama nggak makan enak. Kebablasan dia makan, jam. Makan sampai kenyang. Biasanya orang kalau kekenyangan tidur. Tapi lihat, nih orang yang dapat ilmu i'lamu tentang kehidupan dunia, dia mengatakan biasanya keledai itu kalau dikasih makan banyak, dia mau dipekerjakan keras. Berarti aku malam ini harus kerja keras. Malam itu nggak tidur dia sholat. Kita malahan kalau kekenyangan sampai keluar angin-anginnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam marah sama sahabat yang bersendawa. Kuffa anna jusha'ak. Tahan tuh sendawamu itu. Engkau tahu, kata dia. Fa inna atwalan nas ju'an yaumal qiyamah aktsaruhum shiba'an. Kau tahu orang yang paling lama laparnya pada hari kiamat, yang paling kenyang panjangnya di dunia, yang paling panjang kenyangnya di dunia. Ketahuilah kehidupan dunia ini. Antum harus punya tuh ilmunya. Makan pun antum niatkan lillahi ta'ala. Olahraga pun niatkan untuk lillahi ta'ala. Semua niat-niat baik itu jamaah akan bernilai ibadah di sisi Allah. Hatta luqmah, sampai yang kau berikan kepada istrimu. Capek kerja suami, masya Allah, capek lelah, hanya terima kasih kerjaan dia. Terima duit kasih istri. Niatkan lillahi ta'ala. Ya Allah, untuk mencukupi kehidupanku, ya Allah. Aku sebagai komandan, sebagai nahkoda, aku kerja keras, semoga engkau berkahin di rezeki Allah. Antum dapat pahala. Maka jangan sampai mencari dunia hanya untuk dunia, tapi carilah dunia untuk akhirat kita, untuk melaksanakan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau masuk ke pasar. Ada pasar di Aliyah sana. Dan orang-orang, namanya di pasar, apa yang dikerjakan orang-orang jamaah? Rame teriak-teriak. Jagung, jagung, jagung. Yang itu apa? Tahu. Ada yang jual tahu, ada yang jual ini. Teriak-teriak pasar itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke pasar, ngelihat di situ ada anak kambing yang cacat bangkai. Ini biasa di pasar orang jualan binatang juga, jualan ayam, jualan kambing. Lalu beliau seakan-akan sedang berjualan. Beliau yang berjalan lalu berhenti dan beliau duduk. Diambil kupingnya kambing ini. Lalu beliau mengatakan, ayyukum yuhibbu hadza bidirhamin. Siapa yang mau beli ini 1 dirham? Orang lagi jualan. Orang pada ngelihat semuanya. Apa-apa ini yang dijual Nabi ini? Oh, bangkai. Siapa yang mau dapat ini 1 dirham? Faqalu ma nuhibbu annahu lana bi syai'. Amma nasna' bihi ya Rasulullah. Kita enggak mau beli barang kayak gitu. Buat apa? Buat apa? Kambing bangkai cacat lagi. Atuhibbuna annahu lakum. Gimana kalau ini diberikan kepada kalian? Jadi pilih kalian. Jadi milik kalian ini. Enggak bayar sudah. Qalu wallahi law kana hayyan lakana aiban fihi. Kalau dia hidup ada cacatnya dia. Orang piara binatang cacat itu enggak suka. Kalau hidup orang enggak akan suka. Li'annahu asak. Fa kaifa wa huwa mayyit. Gimana kalau dia udah cacat bangkai lagi? Apa kata Nabi SAW? Wallahi lad dunya ahwan 'ala Allah min hadza 'alaikum. Kalian tahu dunia ini lebih hina di mata Allah Azza wa Jalla daripada ini di hadapan kalian. Lalu gimana kalian berlomba-lomba mengumpulkan dunia, tidak berlomba-lomba mengumpulkan akhirat? Fastabiqul khairat. Bukan berlomba-lomba cari dunia. Dan kita bisa melihat orang-orang
Bagaimana perlombaan dia mencari akhirat ketika sholat Jumat? Apakah ada perlombaan jemaah? Masjid terus sepi, shaf pertama. Sampai imam naik mimbar pun masih sepi. Ini menandakan memang mereka tidak berlomba-lomba mencari akhirat. Tapi antum bisa ngelihat kalau mereka mau menonton permainan, Masya Allah. Di awal waktu datang. Untuk mencari dunia, ngantri jemaah. Kalau ada di sini ada mall. Nggak ada mall. Mall itu bahasa Indonesianya apa? Pasar jemaah. Cuma mall pasar yang bagus gitu kan. Baik, kalau ada pengumuman sebuah produk yang ada diskonnya, atau Anda nggak ngelihat di sini di tempat Anda itu pernah ada mall yang baru dibuka, baru saja dibuka dan banyak diskon. Itu ribuan manusia berjubel ngantri buat masuk jam. Bukan dapat gratis, beli dapat diskon mereka. Ngantri mereka. Malam hari itu 16 sepeda motor hilang. Bayangkan. Hanya untuk mendapatkan diskon. Sholat Jumat yang datang awal waktu itu seperti mendapatkan seekor onta yang gemuk jamaah. Seakan-akan dia berkorban satu ekor onta yang gemuk. Tapi kok nggak ada yang rebutan? Semuanya antum nggak cuma fadal antum duluan, ana nyusul nanti. Allah. Itu yang terjadi dengan manusia. Nggak tertarik untuk berlomba-lomba untuk akhiratnya, untuk urusan dunia sampai hilang motornya dilakoni. Setelah itu mereka nggak menyesal. Ya sudahlah, udah takdirnya motor hilang. Masya Allah. Untuk akhirat kalau gitu gantikan motormu dengan satu ekor onta yang gemuk. Caranya gimana? Sholat ke masjid. Awal waktu Jumat antum hadir. Sampai masjid lihat mana ontanya, kok nggak ada di sini. Iman jamaah yang membuat orang percaya Allah kasih antum pahala berkorban seekor onta. Ini hadis subhanallah. Ana baru baca hadis ini. Baru ingat kembali mungkin. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dari Dhahhak bin Sufyan radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, "Ya Dhahhak, ma ta'amuka?" Nabi bertanya kepada Dhahhak. Dhahhak ini artinya apa jemaah? Yang suka ketawa. Atau mungkin ada arti yang lainnya. Ya Dhahhak, ma ta'amuka? Apa makananmu? Qala ya Rasulullah al-lahm wal laban. Makananku daging sama susu. Masya Allah. Ini orang makan daging sama susu orang fulus ya mak. Sebagian orang di Indonesia ini hanya makan daging ketika musim kurban. Nah, di sebagian tempat. Ditanya ini makanannya daging sama susu. Thumma yasiru ila madha? Terus daging dan susu itu jadi apa? Qala ila ma qad alimta? Ya, yang kau ketahui Rasul. Kau kan udah tahu. Jadi apa? Jadi kotoran. Qala fa inna Allah ta'ala daraba ma yakhruju min ibni Adam mathalan lid-dunya. Dah kau tahu. Allah itu memberikan permisalan tentang kehidupan dunia ini seperti yang keluar dari perutnya anak Adam, seperti kotoran. Itu dunia. Apa yang antum lakukan dengan kotoran itu? Antum buang. Antum tutupin. Jangan sampai ada yang tahu. Bukan malah dibanggakan itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha yu'ti dunya man yuhibbun la yuhibbu. Allah tuh ngasih dunia ini kepada semua manusia yang dicintai dan yang tidak dicintai. Allah kasih. Allah bagi dunia ini. Jadi kalau untuk melihat orang-orang yang tidak pernah datang ke masjid kaya, jangan heran. Memang ini seperti kotoran manusia. Subhanallah. Dalam sebuah hadis Nabi tadi mengatakan
Wala yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi kalau antum dikasih iman, baru antum bangga mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan hamba bisa terus istiqamah seperti ini, ya Allah. Hadis Ubay bin Ka'ab sama. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna mat'ama ibni Adam ja'ala mathlan lid dunya. Makanan manusia itu sebagai permisalan dunia. Antum lihat, masya Allah, kalau diundang makan ya, ada ayam, ada daging, ada ikan. Antum sebelumnya ada sup, setelahnya ada buah-buahan, minuman, semuanya itu kehidupan dunia. Antum lihat, menggoda. Sebagian orang tergoda sampai mati. Sebagian orang tergoda sampai stroke. Sebagian orang tergoda sampai sakit perut. Sebagian orang tergoda sampai akhirnya dia tidak bisa berdiri dari tempat makan dia. Godaan. Itu kehidupan dunia makanan itu. Wa in qazzahu wa mallahahu. Walaupun makanan ini dikasih bumbu, dikasih garam, diperindah, fanzur ila ma yasir. Jangan lihat sekarang, lihat nanti jadi apa. Orang kan kebanyakan lihat sekarangnya. Lihat nanti jadi apa. Antum bisa ngelihat ketika antum masuk ke toilet, dikunci sama antum. Antum sedang mengeluarkan dunia itu, jemaah. Setelah itu antum gak ingin melihat, antum siram. Kalau masih ada sisanya, antum bersihkan, harus pergi semuanya ini. Memalukan ini. Hadhihi dunya. Antum masih mau berbangga dengan dunianya. Haibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tidur ya di atas tikar. Namanya tikar, orang kalau tidur di atas tikar itu akan ada bekas garis-garisnya. Nggak seperti sekarang, kasur orang sekarang. Kalau kasur orang sekarang ini, orangnya bangun tidak ada bekas kasurnya, tapi kasurnya ada bekas dia. Jadi kasurnya jadi ada bekas dia. Rasul SAW ada bekasnya. Itu sahabat Nabi kesian melihat Rasul SAW seperti itu. Mereka menawarkan untuk ya memberikan kasur yang nyaman, ya dikasih lapisan apalah. Apa kata Nabi SAW? Mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Apa urusanku sama dunia ini? Kalian kok bingung? Melihat Nabi seperti itu kebingungan sahabat. Apa urusanku sama dunia? Aku tuh dengan dunia ini hanya seperti seorang pengendara, seorang musafir yang berlalu. Kemudian karena kepanasan dia berteduh di sebuah pohon. Berapa lama berteduh? Berapa lama jemaah? Ya sampai capeknya hilang, kemudian pergi meninggalkannya. Selesai. Maka Nabi SAW memberikan wasiat kepada Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing. Mungkin contohnya seperti ana. Ana di Bima ini berapa lama? Kemarin datang, hari ini pulang. Mungkinkah ana berpikir untuk beli rumah di sini? Mungkinkah ada orang menawarkan, Ustadz ada tanah Ustadz, murah Ustadz, khusus buat Ustadz separuh harga. Mungkinkah ana beli? Ana mengatakan, ana mau pulang nanti siang. Ini ada mobil Ustadz, bagus mobilnya Ustadz, bagus banget. Ana mau pulang nanti siang. Kata dia, Ustadz, ini ada perempuan cantik Ustaz. Ustaz nikahin, ana mau pulang nanti siang. Mau ditinggal semuanya. Orang yang syatir, orang yang pintar, dia akan beli, dia akan kirim ke negerinya.
Iya, ana nggak lama di sini, tapi ana butuh sama barang-barang ini. Ana akan kirim ke negeri ana, dan negeri kita yang sebenarnya adalah akhirat. Jamaah, silahkan antum beli mobil, silahkan antum beli rumah, silahkan antum cari dunia ini, tapi kirim ke negeri antum, karena antum nggak lama di sini. Gharib au abiru sabil, seperti orang asing, bahkan seperti orang yang sedang transit. Abir sabil itu sedang transit kemudian pergi. Antum kalau tahu transitnya 3 jam, ana cuma 3 jam di sini. Antum nggak kepingin keluar apa, beli apa, enggak, 3 jam. Ana mau pergi. Seperti itu dunia, jemaah. Makanya wasiat Abdullah bin Umar mengatakan, "Idza asbahta fala tantaziri al-masa." Kalau engkau sedang di pagi hari, jangan nunggu sore hari untuk beramal. Engkau ini hanya transit sebentar. Wa idza amsait fala tantaziri as-sabah. Kalau engkau sedang sore hari, beramallah soleh. Jangan nunggu besok. Oh besok insya Allah aku akan tobat. Besok insya Allah. Engkau tidak pernah tahu apakah matahari terbit engkau bisa melihatnya. Atau ternyata engkau tidak pernah melihat matahari itu kembali. Wa khudh min sihhatika li saqamik wa min hayatika li mautik. Ambillah bekal di masa sehatmu untuk masa sakitmu. Orang itu gak selalu sehat. Tapi kalau dia beramal di waktu sehat, ketika dia sakit, Masya Allah, dia akan dapat pahala amalan sehat dia. Orang biasa puasa Senin Kemis, orang biasa sholat berjamaah ke masjid, suatu saat Allah kasih penyakit dia. Mungkin Allah kasih dia stroke. Semoga Allah menyelamatkan kita dari penyakit-penyakit ini, jamaah. Mungkin Allah kasih stroke, nggak bisa ke masjid. 2 tahun dia nggak bisa ke masjid. Dia sakit di rumahnya. Kemudian dia meninggal dunia. 2 tahun dia dapat pahala sholat berjamaah di masjid. Ditulis itu, jamaah. Lalu kita nggak mau siap-siap. Sibuk cari dunia kita, lupa mencari akhirat. Ahibati fillah, law kanatid dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'udah. Andai kata dunia ini hadis riwayatkan Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan hadis ini sahih. Kalau dunia ini ada nilainya di sisi Allah seperti 1 sayap nyamuk, bukan 2 sayap nyamuk. 1. Makanya antum kalau dapat nyamuk itu, antum pegang tuh nyamuk. Antum ambil 1 sayapnya. Lalu antum ingat nih hadis. Ternyata yang ana cari sampai lelah, sampai nggak bisa tidur, itu di sisi Allah tidak sebanding dengan 1 sayap nyamuk. Kalau ada nilainya seperti 1 sayap nyamuk, nilainya seperti 1 sayap nyamuk, Allah tidak akan kasih orang kafir itu syarbatama, seteguk air. Bismillah. 1 teguk air itu Allah nggak akan kasih. Buktinya Allah kasih mereka. Kasih apa? Kasih hampir mungkin separuh dunia dikasihkan ke mereka. Karena nggak ada nilainya. Maka jangan antum kemudian lupa dengan kewajiban antum. Ad-dunya mal'una. Dunia ini terlaknat, kata Nabi SAW. Mal'unun ma fiha. Semua yang di dalamnya terkutuk, terlaknat. Sadar antum, kita berada di tempat yang terkutuk, tempat yang terlaknat. Yang tidak terlaknat apa? Illa zikrullah wa mawalah wa alimun aw muta'allim. Kalau ingin tidak terlaknat di tempat ini, maka yang tidak terlaknat itu adalah zikrullah wa mawalah, mengingat Allah dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Itu tidak terlaknat. Yang kedua, wa alimun, orang yang alim, orang yang belajar. Ketika kita bicara ilmu dalam hadis-hadis Nabi SAW, maka secara umum adalah ilmu yang bermanfaat. Dan manfaat yang paling utama adalah ilmu tentang Allah Azza wa Jal. Ilmu tentang agama Allah ini. Sehingga kita bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Kemudian, au muta'allim. Kalau nggak jadi orang alim, muta'allim. Terus belajar. Maka jangan pernah antum meninggalkan kajian dengan dalih sibuk ustaz, ana bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada keluarga anak. Maka ana nggak bisa datang kajian.
Antum nggak bisa datang kajian tapi bisa main bola. Oh Ustaz, itu kan kebutuhan. Ada sebagian orang yang main bola tiap sore. Tiap sore main bola. Kajian sebulan sekali belum tentu. Sepekan sekali berat buat dia. Maka jadikan menuntut ilmu ini sarana untuk tidak menjadi orang terlaknat dan terkutuk. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala haqqun 'ala Allah an la yartafi syai'un min ad-dunya illa wada'ah. Menjadi sebuah hak Allah azza wa jalla, sebuah ketentuan Allah, tidak ada sesuatu yang naik di dunia kecuali Allah akan rendahkan. Maka jangan terlalu sibuk dengan dunia ini. Ad-dunya sijnul mu'min. Dalam hadis yang lainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara buat orang yang beriman. Jadi orang yang beriman, Masya Allah, itu seperti di penjara. Jangan lihat ke penjara yang di sana. Seperti teralis, antum hidup di balik teralis. Orang yang beriman seperti itu. Banyak aturan. Orang yang di penjara itu nggak bisa keluar seenaknya, nggak bisa makan seenaknya, nggak bisa berbuat seenaknya. Semua harus ikut aturan. Makan jam sekian. Kalau antum di penjara telat makan, nggak ada makanan. Jam kunjungan jam sekian. Kalau antum ketiduran, keluarga antum datang mengunjungi antum, antum ketiduran, selesai. Antum tidak akan berjumpa dengan mereka. Dan itulah seorang mukmin dalam kehidupan ini. Maka sebagian orang mengatakan, Ustaz, ini haram, itu haram. Mana yang halal? Masya Allah. Yang halal itu banyak. Dan lebih banyak daripada yang haram. Hanya saja yang haram itu antum suka sama yang haram. Sehingga merasa berat untuk meninggalkannya. Itulah penjara. Kita harus tahan diri. Wa jannatul kafir, dan surganya buat orang-orang kafir. Makanya mereka mau makan riba, mereka mau main judi, mereka mau jual khamar, mereka mau apa saja. Nggak ada aturan buat mereka. Surga buat mereka. Orang kafir sepayah apapun hidupnya di dunia itu seperti di surga kalau dibandingkan dengan azab yang menanti dia. Dan seorang mukmin sekaya apapun, senikmat apapun hidupnya, bila dibandingkan dengan surga Allah Azza wa Jal, dunia ini penjara buat dia. Dan itu sudah ketentuan Allah Azza wa Jal. Haibati fillah. Sampai jam berapa kita jam? Antum mau berangkat kerja. Ana tutup kajian ini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam Tirmidzi. Idza ahabballahu azza wa jal 'abdan hamahu dunya kama yadhallu ahadukum yahmi saqimahul ma. Kalau Allah cinta dengan seorang hamba, hamba ini akan diselamatkan dari dunia. Bayangkan, nggak dikasih dunia. Sebagaimana kalian menyelamatkan orang yang sakit itu nggak dikasih minuman macam-macam. Antum sayang sama anak antum, nggak dikasih es krim anak antum, batuk dia, nggak dikasih. Padahal antum sayang. Sang anak merasa bapaknya nggak sayang. Anak kecil minta permen, bapaknya mau nggak. Apakah karena ayahnya itu jahat sama anaknya? Bukan sayang, nak, kau nggak tahu, nak. Kalau engkau aku kasih permen lagi, kasih es krim lagi, engkau akan sakit. Di sini cinta Allah Azza wa Jalla kepada hambanya diselamatkan dari dunia. Dan untuk urusan dunia, ambil yang cukup. Ambil yang cukup, pakai yang cukup, sisanya antum transfer. Kemana? Ke akhirat antum. Bukan berarti seorang muslim itu hidup miskin, bukan. Tapi berusaha kekayaan antum itu untuk membangun rumah antum di tempat yang kekal dan abadi. Itulah yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Anda mohon maaf karena kajiannya hari Senin,
hari antum harus cari dunia. Jangan lupa berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kalau Ustaz mau bagi hadiah, tafadhal. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, itu yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.